Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, hari ini kita akan berbicara mengenai implementasi kompetensi sosial guru. Kita tahu bahwa kompetensi guru itu ada 4. Satu, kompetensi pedagogik. Kedua, ada kompetensi kepribadian. Ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana cara mengimplementasikan kompetensi sosial guru. Nah, kompetensi sosial itu merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang lain. Ada juga menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa kompetensi sosial itu merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi pelaksanaan kompetensi sosial guru dalam pembelajaran dapat diperinci ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek apa saja? Pertama, aspek bertindak dan bersikap objektif terhadap siswa, aspek beradaptasi dengan lingkungan kelas, dan aspek berkomunikasi efektif, santun, serta empati dengan siswa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 ya, mengenai kategori kompetensi inti guru dan kompetensi guru. Ini kita ambil contoh yang TK atau PAUD ya. Jadi pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, ataupun status sosial ekonomi. Dan kalian juga bisa baca ya, di sini ada beberapa poin. Jadi kategori kompetensi sosial itu guru memahami dan menghargai perbedaan serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan, kemudian melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ataupun pihak-pihak yang lainnya. Kemudian membangun kerja tim yang kompak, cerdas, dinamis, serta lincah, dan melaksanakan komunikasi baik oral, tertulis, ataupun tergambar secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orang tua peserta didik, gitu ya. Dengan penuh apa? Dengan penuh kesadaran bahwa memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran. Nah, berkomunikasi juga tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi kemampuan untuk mendengar informasi, kemampuan untuk mengekspresikan dan juga berinteraksi secara secara empatik dan menyenangkan gitu ya. Kemudian selain itu harus menerapkan nilai-nilai atau etika di dalam suatu komunikasi. Nah, ini bagaimana implementasinya? Pertama, bertindak objektif serta tidak diskriminatif ya. Jadi sebagai guru itu jangan memandang sebelah mata orang gitu. Jadi jangan melihat wah ini status ekonominya bagus nih, barulah kasih nilai gede. Nah, tidak ya. Wah, ini lihat agamanya sama Islam nih, nilainya gede ya. Enggak ya, tidak harus seperti itu ya. Kemudian berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nih, harus menjalin suatu komunikasi ya, agar tidak ada miscommunication gitu ya antara guru juga pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Biasanya PNS itu kan harus siap ditempatkan dimanapun ya. Jika misalnya kita menjadi seorang PNS kemudian kita ditempatkan di daerah lain ya, misalnya yang berbeda suku, berbeda ras kayak gitu. Nah, kita harus mampu beradaptasi dengan budaya yang ada di wilayah tersebut gitu ya, harus mengikuti budayanya, adat istiadatnya. Kemudian berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Nah, ini kita juga seorang guru juga diharapkan untuk
menjadi anggota dalam suatu profesi, misalnya MGMP gitu ya, atau PGRI. Nah, karena di dalam anggota organisasi tersebut itu akan terjalin suatu komunikasi gitu kan ya, dan komunikasi tersebut tentunya akan penting dan sangat berguna bagi siapa, bagi guru tersebut dalam menjalankan kewajibannya sebagai tenaga pendidik gitu. Selanjutnya, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Oke, kita berada pada zaman 4.0 yang akan menuju 5.0, di mana kita sebagai guru gitu harus mampu menguasai teknologi informasi yang ada. Ya, harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Biasanya mengajar itu kan tatap muka. Ya, tatap muka, tapi karena adanya keterpaksaan akibat dari timbulnya atau masih pandemi ya COVID, sehingga guru tersebut ada dorongan untuk mengelola teknologi informasi, ya kan, seperti kita sekarang melalui video ataupun menggunakan yang aplikasi yang lainnya gitu kan ya, ada YouTube, Adlink dan lain sebagainya. Nah, itu guru juga harus mampu ya untuk menguasai teknologi informasi. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Nah, tidak hanya tadi sivitas akademika, tetapi stakeholder yang lain pun guru harus mampu menjalin komunikasi. Contohnya ya, kalau misalnya di lingkungan sekolah, misalnya tetangga-tetangga atau kantin gitu ya. Jadi harus menjalin komunikasi yang efektif juga. Nah, ini ya untuk strategi pencapaian kompetensi guru, dari kompetensi pedagogik sampai kompetensi sosial ya. Pertama, jika ada guru yang belum memenuhi syarat atau memiliki kualifikasi akademik S1, itu diharapkan atau mengikuti perkuliahan sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mengikuti pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, itu biasanya untuk meningkatkan profesionalisme kerja. Mengikuti pelatihan dan lokakarya, mengikuti pelatihan penelitian tindakan kelas dan menerapkannya di sekolah misalnya. Kemudian mengikuti cara-cara penulisan karya ilmiah gitu. Nah, biasanya itu untuk kenaikan pangkat PNS ya harus memiliki karya ilmiah. Kemudian mengikuti kegiatan forum ilmiah, mengikuti MGMP, berkunjung ke pusat LIPI gitu kan, sampai studi banding ke sekolah-sekolah yang benefit dan sekolah-sekolah yang hebat ya gitu. Diperbanyak gitu kan silaturahminya ya, itu kan akan menghasilkan atau kita sebagai guru akan mendapatkan informasi yang tentu berguna. Kemudian jika gurunya itu SMK ya, biasanya itu ada kunjungan ke DUDI, dunia usaha dan dunia industri gitu. Oke, itu saja mungkin mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.